Kishash, Kiprah Panglima Lingga di Kerajaan Aceh. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Kali ini membawa orang, bisa jalan sendiri, tidak perlu dipanggul atau digendong dibayar 4 keping emas. Itu luar biasa. Seandainya Dohamid menawar seorang sekeping emas, Empun Benu pasti akan menerima. Itu sudah termasuk orang yang menarik kuda, bivak, makan minum, dan keselamatan mereka, ujar Dohamid memastikan. Sudah terima bereslah, adik-adik ini akan aman sampai ke negeri Lingga, jamin Empun Benu. Setuju, lusa kita bertemu di sini. Saya bayar lunas 4 keping emas, tegas Dohamid. Tapi ingat, kalau terjadi apa-apa terhadap adik saya, ku kejar kau. Ancam Dohamid serius. Mana berani macam-macam dengan prajurit kerajaan, pokoknya amanlah, jawab Empun Benu. Sebelum check out dari penginapan, Sengeda menyerahkan 4 keping emas kepada Dohamid. Dia mengambil uang itu dari saku rahasia yang sengaja dibuat ibunya. Siapapun tidak menduga di dalam celana dalam Sengeda, tersimpan ratusan keping emas. Dia selalu ingat pesan ibunya, jangan mengambil keping emas di depan umum. Siapkan keping biasa untuk membeli makanan dan minuman. Empun Benu sudah menunggu di depan rumah makan, tempat mereka bertemu kemarin dulu. Di sana terikat 3 ekor kuda lokal, kuda bertubuh kecil. 1 kuda membawa beban di atas punggungnya, 2 kuda lagi sudah dipakaikan pelana dari anyaman jerami. Empun Benu didampingi oleh 2 orang pembantu. Si pembantu bertugas memegang tali kekang kuda berpelana. Kuda pembawa beban ditarik oleh Empun Benu. Ketiga orang itu memakai ikat kepala dari kain sarung. Ikat kepala itu dinamakan jembolang. Begitulah ciri khas penutup kepala orang-orang dari negeri Lingga. Jaga adik saya ini baik-baik, selamat jalan, kata Dohamid sambil menyerahkan 4 keping emas kepada Empun Benu. Baik, kami segera berangkat, jawab Empun Benu menarik tali kekang kuda pembawa beban. 2 hari 2 malam menunggang kuda, sungguh perjalanan yang melelahkan. Lebih-lebih tidurnya di lantai hutan, menyusuri jalan setapak di tepi sungai Jemer, bertemu binatang buas, makan seadanya, sampai menapak bukit terjal. Empun Benu dan kedua pembantunya, beberapa kali harus mengaso. Kami ingin melihat tanah surga yang ada danau indah berair jernih, kata Bener Meriah saat mengaso di Samar Kilang. Tentu, nanti kita akan melewati puncak gunung. Dari sana kalian dapat melihat danau itu, jawab Empun Benu. Bener Meriah dan Sengeda makin bersemangat karena ingin melihat tanah surga seperti yang dikatakan ayahnya. Tanah subur, ada danau indah berair jernih di sana. Hatinya bertanya-tanya, seperti apa bentuk danau di tengah hutan belantara ini. Perjalanan kali ini mulai mendaki bukit dan gunung, melewati hutan belantara yang sangat padat. Lantai hutannya begitu lembab, kanopi pohon sangat rimbun, cahaya matahari tak menyentuh lantai hutan. Mereka melintasi sisi timur kaki gunung api raksasa, Gunung Geredong, dari sana mulai mendaki meniti bahu gunung ke arah selatan. Mereka sampai ke bahu gunung Burnipukes, puncak tertinggi di antara pegunungan di sana. Tegakan pohon sangat padat, tetapi pohonnya kerdil dan berlumut. Rumput di tebing karang berwarna putih, bukan hijau. Mereka tak bisa melihat danau, hanya hamparan awan putih sejauh mata memandang. Eda, kita berada di antara langit dan bumi, pekik Bener Meriah. Masa iya, jawab Sengeda berlari ke arah Bener Meriah di pinggir tebing. Lihat, semua tertutup awan, hanya puncak gunung ini di atas awan, ungkap Bener Meriah. Benar ya, Ben, kata Sengeda terkagum-kagum.